Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Billy Santoni. Saya merupakan mahasiswa antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Sebagai universitas yang menganut Tridharma Pendidikan, Universitas Diponegoro pada tahun 2021 menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau yang kemudian disingkat menjadi KKN sebagai wujud pemberian wadah bagi para mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Cukup berbeda dari tahun sebelumnya, KKN tahun ini harus dilaksanakan di masa pandemi, sehingga KKN diselenggarakan di sekitar wilayah tempat tinggal mahasiswa dengan mematuhi protokol kesehatan. Di masa pandemi yang sudah berlangsung selama 1 tahun ini, proses belajar mengajar di ruang kelas telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dirubah menjadi proses belajar mengajar melalui sistem daring dari rumah masing-masing, sehingga sangat dimungkinkan bahwa anak-anak mengalami kejenuhan serta merasakan rindu untuk berkumpul bersama dengan teman-teman mereka dalam suasana pembelajaran. Menyadari hal tersebut, diperlukan sebuah kegiatan yang dapat melepaskan kejenuhan di rumah dan rasa rindu dalam suasana pembelajaran. Selain dari pembelajaran materi sekolah pada umumnya, penting juga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak terkait budaya, tradisi, serta nilai luhur di tempat mereka tinggal. Hal ini sesuai juga dengan niat pemerintah yang melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering melakukan upaya pelestarian budaya lokal lewat sosialisasi pada tempat-tempat pelatihan, seminar, ataupun sekolah. Sasaran upaya ini terutama pada remaja, anak muda, yang menjadi sasaran fenomena globalisasi budaya lewat berbagai macam konsumsi produk budaya luar. Untuk itu, sosialisasi dan jargon-jargon untuk menghargai produk budaya dalam negeri gencar dilakukan. Tentu saja, dibarengi dengan pembelajaran untuk memulai hidup yang lebih sehat dan bersih di masa pandemi ini. Kelurahan Tembalang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Secara administratif, Kelurahan Tembalang terbagi menjadi 8 RW dan 35 RT. Luas daerahnya adalah kurang lebih 392,26 hektar. Berdasarkan website Kelurahan Tembalang, jumlah warga di Kelurahan Tembalang mencapai 3.645 jiwa pada Juni 2020. Kondisi geografis Kelurahan Tembalang didominasi oleh pemukiman warga, fasilitas kampus Universitas Diponegoro, rumah kos, tempat makan, dan juga tempat percetakan. Sebagian besar mata pencaharian warga adalah sebagai wira swasta, membuka kos-kosan, karyawan pabrik, usaha rumahan, dan beberapa pekerja di luar kota. Terdapat 4 PAUD, 1 TK, dan 1 SD negeri di Kelurahan Tembalang. Kelurahan Tembalang bisa dikatakan adalah wilayah kantung mahasiswa karena terdapat kampus Universitas Diponegoro dan juga rumah sakit Diponegoro, sehingga Kelurahan Tembalang selalu ramai hilir mudik kendaraan baik itu mahasiswa atau masyarakat awam. Program kerja atau proker pertama yang saya lakukan bertema SDG dengan nilai edukasi. Masyarakat zaman dahulu sering menyampaikan sebuah pesan untuk generasi yang akan datang dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah cerita rakyat. Dalam tema SDG ini, saya berencana untuk membuat program permainan edukatif dalam bentuk visual novel digital yang menceritakan cerita rakyat Tembalang. Bercerita tentang Ki Ageng Pandhanaran sebagai orang yang menamai wilayah kelurahan ini Tambalang, yang kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi Tembalang.
Cerita ini juga syarat akan pesan untuk senantiasa mencintai lingkungan dan menjaganya. Dalam permainan ini, anak-anak akan dikenalkan kepada unsur-unsur Jawa seperti aksara Jawa, pakaian-pakaian orang zaman dahulu, arsitektur rumah Jawa, nuansa Tembalang lama, 9 mata air Tembalang, dan juga sosok Ki Ageng Pandanaran. Terdapat 3 akhir cerita yang berbeda dalam permainan ini, sehingga anak-anak diharapkan untuk menyimak cerita, mampu melakukan pengulangan kembali untuk mencapai akhir cerita yang sesungguhnya dari permainan ini. Jadi dulu banget itu ada mata air. Iya, mata air tuh ada 9 namanya. 9 mata air. Terus waktu itu karena mata airnya keluar air terus, jadinya Tembalang banjir tuh Tembalang. Apa sih? Tembalang tuh banjir tuh. Terus Program kerja atau proker kedua yang saya lakukan bertema COVID-19 dengan nilai edukasi. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 1 tahun di Indonesia ini telah memaksa kita untuk merubah gaya hidup menuju ke arah yang lebih sehat. Namun perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah budaya yang cukup panjang. Budaya ini adalah proses adaptasi dan berhadapannya secara langsung dengan alam oleh leluhur kita di masa lampau. Mereka senantiasa mewariskan pengetahuannya dalam beragam bentuk, seperti mitos, tahayul, cerita rakyat, dan masakan. Perlu disadari juga bahwa bahan-bahan yang ada dalam masakan lokal saat ini tidak semata berdasarkan pada kenikmatan rasa, akan tetapi melalui proses yang panjang sampai dianut oleh generasi selanjutnya sebagai sebuah sistem pengetahuan lokal yang kemudian terbukti bermanfaat bagi tubuh. Pada masa pandemi ini, penting gunanya untuk mengkonsumsi masakan yang sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Billy dari anak KKN Undip Tembalang yang telah menyelenggarakan tadi kegiatan. Temanya adalah tentang pembelajaran didik anak usia dini, yaitu melatih melipat origami ya. Terus yang kedua mewarnai. Terus selanjutnya ada cerita dongeng dari kisah anak-anak. Terima kasih kepada Mas Billy. Kesan saya itu sangat bagus untuk Mas Billy. Mudah-mudahan Mas Billy bisa bermanfaat untuk memberi pelajaran untuk didik anak-anak kecil tadi masih usia dini, supaya dia punya berkreatif dan punya kreativitas dan punya nanti tambah kemajuan pemikiran untuk kegiatan anak-anak dan untuk menambah keterampilan anak-anak. Dan masalah dongeng, alhamdulillah dia sangat senang banget dengan lucu-lucu tadi cerita dongengnya Mas Billy. Itu adik-adik menjadikan anak menjadi terhibur, dan sangat kurang itu aslinya masih ingin lagi ketemu dengan Mas Billy untuk ingin cerita dongengnya.
Selanjutnya pesan saya kepada Mas Billy, lanjutkanlah dengan kreativitas Mas Billy, aktifkanlah dengan aktivitas Mas Billy. Itu cara mendidik anak-anak supaya anak-anak itu biar tambah kemajuan, biar tambah kegiatan, dan biar tambah inspirasi apa yang diinginkan anak-anak. Semoga anak-anak itu menjadi anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa dan untuk dirinya sendiri. Terima kasih Mas Billy. Semangat ya Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.